Sudah al-imanu bi rusul berarti ya. Sampai di mana ya? Halamannya beda. Surat Surat An-Nahl ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pekan kemarin bersama Ustadz Abu Samah antum sudah memasuki pembahasan yang baru, yakni al-imanu birrusul, ya. Beriman kepada para rasul. Ya. Kita akan lanjutkan sekarang pengertian dari rasul. Sampai situ ya. Katanya tadi Fatir ayat 24. Fatir 36. Kalau di tempat saya Fatirnya ayat 24. Ya. Fatir ayat 24 tempat saya. Oh, berarti belum ya. Baik. Ya. Kita bacakan dalil yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala setelah beliau membawakan yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya,
Sampai situ ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun kecuali ya illa khala fiha nadhir, kecuali apa? Ada yakni nadhir, pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Ini adalah dalil yang beliau bawakan bahwasanya apa? Tidaklah kosong dari suatu umat itu seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan membawa syariat yang mustaqillah, yang tersendiri kepada kaumnya. Atau ya tidak kosong dari umat ini seorang nabi yang dia itu diberikan wahyu dengan syariat nabi yang sebelumnya, liyujadidaha, untuk apa? yakni untuk memperbarui. Ya, memperbarui ya, bukan membuat perkara yang baru. Jadi memperbarui bukan membuat perkara baru. Ya, kalau memperbarui itu apa? Menghidupkan perkara lama yang sudah ditinggalkan oleh umat. Ya, atau mengembalikan kepada yang asal. Ya. Wa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur huda wa nur yahkumu biha annabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 44, inna anzalna at-taurata, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat, fiha huda wa nur, yang dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yahkumu biha annabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu, yang mana dengan kitab itu ya diputuskan perkara orang-orang, yakni orang-orang Yahudi. Ya. Ini apa? Ini beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwasanya apa? Tidaklah pernah kosong ya satu umat pun kecuali Allah mengutus seorang rasul atau yakni seorang nabi. Kemudian di sini beliau membawakan ya definisi atau pengertian dari ar-rusul. War-rusulu basarun mahlukuna laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyati syai'un. War-rusul, dan para rasul adalah basarun, manusia biasa, makhlukuna, makhluk Allah, laisa lahum min khasa'isi rububiyyati wal uluhiyati syai'un. Jadi para rasul itu adalah manusia biasa, makhluknya Allah, yang tidak memiliki sedikit pun kekhususan rububiyah maupun uluhiyah. Ini apa?
Ini para rasul. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul rusul. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah Sayyidul Rusul, ya, sayyidnya para rasul, pemimpinnya para rasul, tuannya para rasul. Wa a'dhamuhum jahan indallah, dan rasul yang paling tinggi kedudukannya indallah, di sisi Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau itu adalah penghulunya para rasul dan makhluk yang paling tinggi kedudukannya atau pangkatnya atau derajatnya si Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah ya Nabiullah Muhammad SAW, "La amliku li nafsi naf'an wala darron illa ma sya Allah." Katakanlah ya Nabiullah Muhammad SAW, "La amliku li nafsi," sesungguhnya aku tidak memiliki li nafsi untuk diriku sendiri, naf'an wala darron, tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan manfaat untuk diriku sendiri. Demikian juga apa? Tidak bisa menolak madarat, mara bahaya untuk diriku sendiri. Illa masya Allah, kecuali apa? Yang dikehendaki Allah. Ini kondisinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah penghulunya para rasul dan manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Beliau tidak memiliki sedikit pun untuk diri beliau sendiri, apalagi untuk orang lain, untuk umatnya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, dan seandainya jika aku mengetahui perkara yang gaib, lastaksartu minal khairi wa ma massaniya su'u, niscaya apa? Aku akan memperbanyak kebaikan, akan memperbanyak berbuat baik. Jadi seandainya aku itu mengetahui perkara yang gaib, tentu apa? Aku akan memperbanyak berbuat kebaikan. Wa ma massaniya su', dan tidak akan ditimpa kemudorotan, ya. Itu kalau apa? Kalau Rasulullah mengetahui perkara yang gaib. In ana illa nadirun wa basirun liqaumi yu'minun, ya. Aku tidak lain hanyalah nadir, pemberi peringatan, wa basyir, pemberi berita gembira, liqaumi yu'minun, ya, bagi apa? Orang-orang yang beriman, ya. Ini apa? Ini kondisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwasanya para rasul itu manusia biasa, tidak memiliki sedikit pun kekhususan dari rububiyah, apalagi uluhiyah. Kalau rububiyah berarti apa? Ya, tidak menciptakan, ya, tidak memberi rezeki, tidak mengatur alam semesta,
Ya, kalau uluhiyah berarti apa? Tidak memiliki satupun kekhususan untuk apa? Diibadahi. Ini kondisinya para rasul ya. Sampai pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 21 sampai 22. Wa qala ta'ala qul inni la amliku lakum darran wala rasada. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Qul, katakanlah ya Nabi Allah Muhammad SAW, ini sesungguhnya aku la amliku lakum darran wala rasadan. Sesungguhnya aku tidak apa? Tidak kuasa mendatangkan sesuatu madorot, mara bahaya. Demikian juga apa? Tidak pula apa? Mendatangkan suatu manfaat bagi kalian. Qul, katakanlah, hai Nabi Allah Muhammad SAW, inni la yujirani minallahi ahada. Katakanlah, sesungguhnya apa? Aku sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari azabnya Allah. Jadi seandainya Allah mengendaki untuk menyiksa aku, ya tidak ada yang bisa melindungiku. Ini Rasulullah SAW. Walan ajida min dunihi multahada, dan sekali-kali apa? Tidak akan memperoleh tempat berlindung daripadanya. Ya. Ini apa? Ini hakikat para rasul ya, para rasul ya. Mereka itu adalah manusia biasa ya. Makhluk seperti kita ya. Kemudian di sini beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan lebih menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya para rasul itu seperti kita manusia biasa. Wa talhaquhum khasaisul basariyati minal maradi wal mauti wal hajati ila ta'am wasarabi wa ghairi dzalik. Ya. Para rasul itu juga apa? Ya. Kalau letter luck-nya itu talhaquhum itu lahiko. Lahiko ya laku berarti apa? Menjumpainya, menemuinya. Itu apa? Kekhususan basariyah. Ya, seperti ya ini apa? Sifat-sifat kemanusiaan. Minal maradi, seperti sakit. Jadi para rasul itu juga manusia seperti biasa. Ya, sakit. Wal maut, berarti apa? Ya, meninggal. Wafat. Wal hajati ila ta'am basyarab. Demikian juga apa? Membutuhkan makan dan minum, ya. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Ya sama seperti kita, para rasul itu sakit, meninggal, ya, butuh makan, minum dan lain sebagainya, ya, menikah. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang Nabi Ibrahim yang menjelaskan sifat Rabb-nya. Beliau mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fa huwa yasfin walladzi yumituni summa yuhyin.
Dan Rabbku dia adalah apa? Yut'imuni wa yaskin. Ya, yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Itu Allah Subhanahu wa taala, memberi makan dan memberi minum kepadaku. Berarti Nabi Ibrahim makan dan minum. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Siapakah Allah itu? Allah itu yang apabila aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Berarti apa? Nabi Ibrahim juga sakit. Walladzi yumituni summa yuhyin. Dan dialah Allah yang akan mematikan aku kemudian apa? Menghidupkan aku. Berarti apa? Nabi Ibrahim ya meninggal ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini apa? Ini para rasul. Ya, manusia biasa seperti kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang sahih ya, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, inna ma'ana basyarun mislukum ansa kamatan sauna fa idza nasitu fadzakiruni. Ya. Yang artinya inna ma'ana basyarun mislukum. Ya, aku tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Ansa kamatan sauna. Aku itu punya sifat lupa. Ya, seperti kalian. Faida nasitu fadzakiruni. Ya. Maka apabila aku lupa, maka ingatkan aku ya. Ini apa? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu seperti manusia biasa seperti kita ya. Rasulullah juga pernah lupa. Ya, silakan nanti antum baca di kitab-kitab fikih ya tentang sujud sahwi. Ya, beliau pernah lupa. Ya. Ya. Jam berapa nih Pak? Nggak ada jamnya. Jam berapa? 6.50. Taib. Ya, satu poin lagi. Waqad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyati lahu fi a'la maqamatihi wa fi siyaqi sana'i alaihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan ya, memberikan sifat kepada mereka yakni para rasul bil ubudiyah, dengan penghambaan, budiyah, lahu baginya, fi a'la maqamatihim, ya, pada apa? Yakni makom, kedudukan yang paling tinggi. Wa fi siyaqi sana'i alaihim, dan di dalam apa? Siyak, bentuk apa? Yakni Allah memuji mereka atau menyanjung mereka. Faqala ta'ala fi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, memuji Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Innahu kana abdan syakuro. Ya. Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi, Maha suci Allah, nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan yakni Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya.
liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam ya. Jadi di sini apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yakni dengan apa? Ubudiyah. Ini menunjukkan apa? Ubudiyah itu adalah derajat yang paling tinggi ya. Menghamba, menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para rasul itu manusia biasa seperti kita, ya. Mereka tidak memiliki kekhususan dalam hal rububiyah ataupun uluhiyah, tetapi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat, yakni apa? Hamba-hamba Allah, ya. Hamba-hamba Allah, ya. Orang-orang yang menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyanjungnya, Allah memujinya, ya. Karena apa? Ubudiyah sekali lagi ini adalah ya makom yang paling yang paling tinggi ya. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin sementara sampai di sini dulu ya sesi materi kita. Kemudian masih ada waktu, kita lanjutkan membahas baik dari sinahuma maupun sorobnya apa yang tadi kita baca ya. Kita tadi baca dari surat Fatir ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Pertanyaannya, khala illa khala fiha nadhir. Khala ini isim fi'il atau huruf ah? Fi'il. Fi'il apa? Madhi. Mudhari'nya apa? Ma mana khala? Ma mana khala? Tadi diartikan apa tadi khala? Udah mah sampingnya? Ya karena wa in min ummatin illa khala, kecuali khala. Mana khala? Ikhwan? Kosong. Ya. Khala fi'il mudhari'nya apa? Ya, khala yakhlu. Khala yakhlu. Masdarnya apa? Khala yakhlu. Apa masdarnya ikhwan? Khala yakhlu. Bismillah. Sudah nyari belum? Belum, cari dulu. Ya, yang bawa kamus dicari. Khala yakhlu kholwatan. Antum sering mendengar kata kholwah kan? Mana kholwah? Menyendiri, ya. Kosong. Kosong dari apa? Dari teman, ya toh? Berdua-duaan, kholwah. Menyendiri. Ya, khala yakhlu kholwatan, kholwah. Baik.
Lanjut. Illa khala fiha nadir. Nadir. Pak Gumilar, apa i'rabnya nadir, Pak? I'rabnya ma i'rabuhu rafa. Sebagai apa, Pak? Fa'il, taib. Dari fi'il apa? Fi'il apa dari fi'il apa? Fa'il dari fi'il apa? Loh. Nadir. Nadir fa'il. Dari fi'il apa, Pak? Nah, khola, ya. Jadi tidak ada satupun umat illa kecuali khola fiha nadir, ya. Kecuali apa? Tidak ada yang kosong kecuali apa? Darinya apa? Ada nadir, ya. Tep. Inna anzalna at-taurata. Pertanyaannya, anzalna. Itu mah domir na. Apa i'rabnya domir na? Fi mahali raf'in. Sebagai apa? Fa'il. Taib. Inna anzalna at-taurata. At-taurata Abu Aziz, apa i'rabnya? Nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Taib. Hudan. Antum, Pak, apa i'rabnya hudan? Hudan. Rofa. Hudan loh, Pak. Hudan loh. Rofa. Ayo. Nasab. Nasab apa jer? Nasab. Nasab apa rofa? Kalau rofa sebagai apa? Kalau nasab sebagai apa? Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun. Rofa sebagai apa? Mubtada. Bukan nasab, Pak. Kan dan fathah tanwin. Iya. Marfo sebagai mubtada. Mana khobarnya? Antum mah. Mana khobarnya? Khobarnya mana khobarnya? Ya, khobarnya sibul jumlah. Fi, ya, sibul jumlah. Berarti fiha apa i'rabnya? Fi mahali raf'in. Di situ sibul jumlah berupa apa? Ya, jar dan majrur. Taib. Hudan apa alamat jarnya? I'dad. Doma muqaddarah. Doma muqaddarah apa fathah muqaddarah? Yang benar apa, ikhwan? Kalau antum ditanya alamat, antum ingat tabel. Antum udah ingat belum? Kalau belum ingat, buka lagi muhtarotnya. Silakan dibuka lagi. Alamat tabel tuh. Ya. Apa ini? Yang betul? Domah muqaddarah. Kenapa domah muqaddarah?
Isim maksur ya, isim maksur. Taib. Wa nurun. Nurun apa i'rabnya ah? Nurun. Marfu. Kenapa marfu? Atop. Taib. Mana maktubnya? Hudan. Taib. Yahkumu biha annabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Taib. Annabiyuna. Itu mah. Annabiyuna apa i'rabnya annabiyun? Ilham apa Iqbal? Apa i'rabnya? Annabiyun yahkumu biha annabiyun. Apa i'rabnya? Annabiyun. Bingung Mas Yan? Antum Pak? Lanjutnya. Annabiyun antum? Rofa. Sebagai apa? Apa? Sebagai apa? Fa'il. Fa'il mana? Yahkumun. Ya, yahkumu. Apa alamat rofanya? Subutun nun. Kok alamat kok masih bingung tuh alamat? Anabiyun itu kalau ditinjau dari jumlahnya isim apa toh? Anabiyun. Jumlah. Isim apa? Anabiyun. Isim apa? Jumlah. Jamak apa? Taksir. Gurumu sapa? Jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Mufrad. Anabiyun itu apa tuh artinya? Katanya jamak. Berarti busana nabi-nabi. Apa artinya nabiyun? Para nabi. Berapa berarti nabinya? Isim mufradnya apa mufradnya? Seorang nabi apa? Seorang nabi bahasa Arabnya apa? An-Nabiyu. Ya, An-Nabiyu jamannya apa? An-Nabiyun. Apa alamat rofanya saat? Apa alamat rofanya? Waw apa doma? Katanya tadi jamak mudzakkar salim. Ayo. Waw apa doma? Wawu ikhwan. Ya betul apa wawu. Ya. Lanjut. Warusul basarun. Basarun. Apa i'rabnya ini basarun? Rofa. Sebagai apa? Khobar. Taib. Lanjutnya. Terakhir ya. Oh masih ada. Makhlukuna. Apa i'rabnya? Makhlukun.
Warusul basarun mahlukun. Mahlukun apa i'rabnya? Ayo apa i'rabnya? I'rab itu cuma 3 ya isim. Ya. Marfu atau mansub atau majrur, pilih mana? Rofa. Kenapa rofa? Mubtada atau khobar atau fa'il atau naibul fa'il? Apa? Masih bingung ya antum ya? Banyak latihan ya kawan ya. Ya. Rofa kalau masih bingung itu harus banyak latihan. Kalau rofa masih bingung itu harus banyak latihan. Ya. Baik. Untuk mah terakhir. Apa i'rabnya? Rofa. Kenapa rofa? Naat ya. Naat kemana? Basarun ya. Baik. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah adzan kita cukupkan sampai di sini. Masih banyak ya yang belum antum pelajari. Silakan nanti dipelajari di rumah masing-masing ya. Baik, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.